sama kita di channel yang ini juga tetap. Hari ini kita ada kegiatan yang berbeda. Biasanya reaction video, tapi kali ini beda. Nggak tahu, bakal ada Q&A. Yes, Nanti bakal dipandu sama yang punya channel. Oke. Kita tiap hari dibajak nih kayaknya di sini. Oh iya, Disuruh bikin channelnya. Jadi untuk tema kali ini aku pengen mempertanyakan kepada perwakilan witness especially karena tidak ada yang lain. Masalahnya kan lagi WFH. Kok sedih dah. Iya, sedih kali. Dan aku berjanji untuk next aku akan cari narasumber yang lain yang lebih kompeten ya. Ada bidangnya. Siap. Jadi kita hours gini kan. Jadi aku perkenalkan dulu ya. Dari di sini aku tentang ngambil tema tentang pernikahan dini. Oke, jadi kenapa aku meminta Kok shocking? Pernikahan dini ya. Ayo, aku tadi sepintas kayak apa namanya? Aku bukan dini. Oh ya, interest aja untuk kata-kata itu. Oke. Cynthia, aku kenalkan dulu ya. Ini adalah Cynthia mewakili untuk kamu berapa sih umurnya? 21. Beneran 21? Iya. Tahun ini 21. 21. Aku itu teenage juga ya, udah over ya. Udah lebih lah. Transitional. Oh, going to Tidak yang udah akut lah. Oke, dan di sini ada juga Katisha. Ini akut. Middle dianggap neco dan ya Umurnya 2 titik-titik pokoknya. jadi dan jawaban dari mungkin akan berbeda. Aku berharap ada jawaban yang berbeda karena kan levelnya juga berbeda. Mewakili remaja, mewakili yang mature aja dan menurut aku ini udah matang, bukan mature aja. Dan juga yang jawabannya mungkin yang lagi menjalankan relationship sama yang lagi single gitu mungkin akan berbeda. Oke, langsung aja ya. Pertanyaan pertama, terserah dari mana. Ada gitu kali ya musiknya. Menurut kalian, apa alasan orang menikah dini? Kita melihat gak usah di luar ya, kita compare sesuai apa yang di lingkungan kita aja, atau melihat kayak yang terjadi di negara kita aja. Jadi gak usah ke ruang lingkup yang lain. Oke, dimulai dari Cynthia lagi. Kalau menurutku yang nikah dini mungkin lihat dari Indonesia dulu kali ya. Kalau Indonesia kan kayak banyak yang di kelas bawah. Gimana cara bilang? Menengah ke bawah. Jadi kalau di kayak perkampungan gitu kayaknya banyak yang nikah lebih muda, umur 15 tahun gitu kan. Karena mereka nggak sekolah kali. Karena mereka mikir sekolah itu nggak penting gitu. Terus kalau misalnya yang udah di kota-kota mungkin karena udah pusing dengan dunia yang fana ini, jadi kan banyak istilah yang kayak aduh gue nikah aja gitu. Atau ada juga yang punya statement yang biar jadi mama muda gitu, mamut. Benar. Jadi nanti pas ketemu anaknya umurnya nggak terlalu, maksudnya dianya nggak tua banget gitu pas anak lagi teenager gitu. Oke. FYI kita sekarang tinggalnya di Jakarta ya, jadi mungkin kita menerawang aja kalau alasan yang orang di kampung gitu seperti apa jawabannya gitu. Oke, udah selesai. Next. Kalau dari aku sih nggak beda jauh dari Cynthia, tapi lebih dijelasin kalau dari segi di kampung ya, misalnya di kampung gitu kan memang anak-anak besar, anak perempuan itu kan mereka ya selain memang nggak sekolah, terus juga memang tuntutan orang tua dan lebih ke tradisi dari daerah itu sendiri gitu. Misalkan ya kalau misalkan udah cukup umur, dianggap misalnya udah cukup dewasa apa segala macam, dari cowoknya pun juga udah oke, ya udah tinggal dinikahin aja gitu. Cuman kalau yang untuk di perkotaan nih, misalkan aku kan dulu kan tinggal di Bali dan memang kebanyakan teman-teman seusiaku emang sukanya lebih pengen ya udah habis selesain sekolah langsung nikah aja gitu. Jadi biar ya biar dikatain mama muda, biar kalau misalkan punya anak jomblo usianya tuh nggak jauh. Jadi supaya dia juga bisa ngikutin tren anaknya atau gimana ya, biar gak jomblo gitu deh kayak ibu-ibu atau bapak zaman dulu.
Oke, next. Kalau menikah muda ya, kenapa bisa menikah muda? Biasanya harusnya memang dilihat dari dua sisi sih. Satu yang orang di kampung sama yang di kota. Tapi emang lagi ngetrennya kalau di kota nikah muda ya karena memang nggak apa ya, media sosial seolah-olah menggembor-gemborkan bahwa nikah muda itu gampang loh dan lucu gitu. Maksudnya ada banyak konten yang orang konsumsi yang orang lihat gitu, ih pasangan muda gitu kan, nikah muda terus punya anak, kok enak kali ya, kayak enak banget ngurus anaknya gitu, kayak biasa aja gitu, kayak gampang, menikah muda itu gampang gitu karena ngasih vibe kayak gitu. Jadi selain dari orang pengen supaya beda, maksudnya anak bisa tetap jadi temen kayak gitu kan, itu buat konsumsi publik tuh ya, konten dalam bentuk konten gitu. Kalau misalnya nggak ada orang yang muji-muji, ih mamanya cantik banget ya padahal anaknya udah gede kayak gitu, nggak ada orang yang kayak gitu. Maksudnya komen kayak gitu di kontennya harusnya biasa aja, orang nggak bakal dapet vibe-nya. Sama lah kayak kita ngelihat iklan, cantik itu adalah putih gitu, normalnya kayak gitu ya, ini juga sama gitu, ini juga sama gitu. Jadi kayak tergantung apa yang ditaruh di media sosial gitu biasanya gitu. Kalau di perkotaan sih kayak gitu. Tapi kalau di kampung memang iya, maksudnya rata-rata kalau di sana mereka yang kerja itu pria. Jadi pasti yang cewek-ceweknya setelah tamat SMA gitu atau setelah tamat SMP gitu nggak melanjutkan SMA. SD ada loh. Ada. Emang langsung menikah sih gitu. Dan biasanya jarang, maksudnya sama yang seumuran itu bisa umurnya jauh banget gitu. Itu juga bisa faktor. Oke, iya. Setuju. Ya setuju. bisa. Sama seperti apa? Iya, Bang? dari penancu. Oke, waktu pertanyaan untuk Bangkit berbeda. Let's say Bangkit sendiri ada tidak perasaan pengen menikah muda gitu. Itu cowok ya. Kalau cewek kan mungkin kalau ada cowok datang ya udah gitu. Jadi kalau cowok seperti apa? Aku masih muda tapi pengen menikah muda tidak gitu. Kalau aku sempat ada pada pilihan nggak mau nikah justru. Reaction lu kok gitu Wait. banget. Orang kampung orang mana nih? Maaf, kita orang Indonesia punya kampung semua. Benar. Nggak ada orang Indonesia yang nggak ada kampung. Kalau ya. dikaitkan sama keadaan sekarang sih sama nikah muda, aku nggak pernah kepikiran nikah muda sih. Pasti akan beda lah jawaban dia cowok-cowok juga. Iya, Iyalah, belum settle. Tapi kalau kita nggak sih? ngomongin secara umum, kenapa orang nikah muda? Ya karena dia mau. Itu. Tadi misalnya Cynthia, ada siapa tuh umum yang nikah masih baru itu? Ya nggak baik Karena lah. ada yang mau. Bisa kayak gitu. Karena ada yang mau ya. Kak, ini ada cowok nih, misalnya nikah yuk. Kalau cewek yang ngomong ya nggak jadi nikah muda dong. Oh iya juga. Misalnya kalau cewek yang ngomong, aku pengen nih ada yang ngajak aku nikah gitu. Kalau nggak ada yang datang, Iya benar. Bener sih. Iya. Masuk akal. Cuma agak rusuk sih. Tapi nggak semua yang datang langsung diiyain. Diiyain semua dong. sih itu. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah kenapa orang bisa terima? Saya ada cowok yang datang, dia masih dini kan? Kenapa orang tersebut bisa menerima pernikahan dini? Oke. Faktornya apa? Keluarga. Oke, Terus kedua, pressure orang-orang. Oh, tekanan dari orang-orang sekitar. Iya. Kayak, dan lihat kondisi dia dulu sih sebenarnya sama kepribadian dia sih. Tujuan dia. Nah, ada orang yang pas didatangin sama cowok langsung blank kan. Langsung blank dia. Kok agak fobia cowok atau jangan bilang ada orang, aku gitu loh. Enggak. Cuma didatengin kok blank. Yang maksudnya Nggak pernah lihat cowok apa gimana? Mohon maaf, ini tidak ada edit-editan ya. Iya, jadi langsung Jadi aja. ini aja. Terus satu kesalahan bicara dianggapnya benar. enggak. Maksudnya tuh kayak masih muda, masih labil. Tujuan buat kedepannya dia belum bisa mikir, terus suruh mikir nikah gitu. Dia bahkan mikirnya kayak nikah, punya anak gitu. Pasti ngeblank lah. Ya gitu. Ada lah teman-temanku yang kayak gitu. Jadi kayak bukan aku ya guys. Iya. Itu tergantung ke dianya sih. Kalau misalnya dia nggak punya dia punya kegiatan tujuan hidup dia gimana, dia akan
sorry gitu. Kalau tiba-tiba datang cowok aneh gak sih? Tiba-tiba ngelamar aneh nggak menurut lo? Kak, menurutku sih aneh. Kalau nggak ada PDKT-nya. Orang zaman dulu rata-rata gitu, nggak ada Iya. PDKT-nya cuma orang tua sama orang tua yang tahu kelar. Kita mah oke gitu. Nah, Ya udah, pertanyaannya kalau ada cowok yang datang ngelamar kau sesuai sama kriteriamu dan kau nggak kenal, nggak akan aku nggak kenal. Iya. Dari mana dia tahu? ayo udah dia kenal, sama apa enggak? kenal tapi nggak ada PDKT seperti tadi yang kau bilang. Nggak ada kenal PDKT Oh, oke. baru. Konsisten. Oke. Dengar kalau Nggak usah merasa Oke, next. tadi Faktor, faktor ya menurut Kak Tisha, Aha. faktor apa orang itu bisa menerima, atau Kak Tisha sendiri ada orang datang, faktor apa yang bisa menerima kalau kaya nggak sih cowoknya? iya cowoknya bener. cowoknya gimana dari dianya bibit bebet dan bobotnya kalau Untuk usia kamu masih kecil gitu, gimana kamu? kalau untuk kenal usia apa? ya itu maksudnya bibit bebet bobotnya dan itu udah diatur sama orang tua Oh, dan aku terima. Jadi kalau Kak Iya. Tisha di umur itu Kalau aku di terima? umurnya aku terima karena aku ya Untung tadi saya udah tua. udah matang. udah di waktu kalau masih seumur gitu mah ya kalau bila sama orang tua udah oke udah ngikut Oke. gitu. Wow, saya tidak bisa. Cerita. Ya mungkin ada beberapa faktor, tapi pasti yang paling menonjol yang pertama keluarga, gitu. Keluarga dan lingkungan. Kalau misalnya di kampung gitu, di kampungku lah seenggaknya gitu. Kalau misalnya kita tamat SMA, terus nggak merantau keluar untuk kuliah atau kerja di luar gitu, tapi tetap di kampung, umurnya misalnya tamat SMA-nya baru 17-18 tahun gitu kan. Terus di umur 17 dan 18 tahun itu belum punya cowok, itu bentar lagi umur 20 udah gadis tua, gitu katanya. Oh iya. Iya. Kayak gitu. Tapi kamu jadi jodoh kalau nggak pacaran. Sini nih sama tante ini aja, sama anak tante ini Oh, aja. jadi maksudnya di tekanan dari orang tua itu kayak malu kalau mendapatkan anaknya itu udah Nggak. dewasa gitu atau Iya, maksudnya kayak anaknya nggak laku kayak gitu. Iya, Kalau nggak misalnya di kampung sih, Taraf macam. ukur tua apa cewek yang udah tua, orang tua sama Jakarta Sama kota di sama kota sama pedesaan di desa beda. beda. banget, jomplang Benar. banget. Terus yang kedua, menurut aku yang paling menonjol pastinya edukasi, nggak adanya pendidikan gitu. Kalau misalnya ada pendidikan dikasih tahu, kalau maksudnya pendidikan tuh nggak cuma SD, SMP, SMA lo kelar gitu, bisa lo hidup yang lebih baik dari yang sekarang. Kamu nggak harus kayak masak di dapur doang, berkebun doang gitu, nggak harus kayak gitu gitu. Maksudnya kalau diedukasi bahwa bisa lo kamu punya hidup yang lebih baik kalau kamu punya pendidikan yang lebih baik atau punya kayak gitu, nyari pekerjaan yang lebih baik dengan cara merantau dan sebagainya. Kalau ada edukasi yang kayak gitu sih, Oke. Kalau dari cowok sendiri ya, itu kan let's say bisa berani-beraninya seorang cowok mau meminang cewek yang lagi dini gitu loh. Bisa berani-berani. Iya. 17 tahun Iya, gitu. Masih Iya, bener sih. belia Kan gitu. kalau masalah minang meminang kan pasti dari pelaku dong, cowok kan gitu loh. Lah, Kok jadi korban ya? Karena tidak mungkin dong aku dini mau menikah dini kan tidak kayaknya sangat jarang. Iya, tadi kan kamu bilang Tapi sendiri. kan pasti karena ada yang datang ya. Pertanggungjawaban apa yang dibilang ya. Jadi pertanyaannya adalah apa pegangan apa atau seconfident apa kayak bisa memberanikan diri untuk meminang cewek yang muda 17 untuk tahun. mengajak orang yang apa menikah dini gitu loh dari cowok tersebut. Kalau dari pihak cowoknya. kalau nanya itu jawabannya ada 3. Satu, secara spiritual dia udah siap atau belum? Gitu. Ketika keluarga dibentuk, dia siap nggak dia juga membimbing keluarganya secara spiritual. Oh dia udah matang berarti kan. Yang kedua, secara karakter. Oke. Karakternya juga udah siap atau belum? Oke. Nah, dan yang ketiga, ya pasti fisik, materi, dan kawan-kawannya harus udah siap juga. Harus mengikuti semuanya gitu. Oh, 3 itu sih alasan menurutku. Dan aku nggak tahu takarannya persis kayak gimana, tapi jangan, kalaupun nggak bisa sama ya jangan jomplang banget gitu. Tapi kurang lebih pasti akan maksudnya prinsip cowok pasti sama aja kan. Enggak dong, beda-beda. Ada orang gini, kalau aku berprinsip pengen mempersiapkan dulu semuanya dengan matang, materi, karakter, dan secara spiritu. Ada juga yang oke, spirit dan karakter udah oke, tapi dia belum pas baru nikah nggak punya apa-apa. Mau juga kok pasangannya, karena dilihat Pak suaminya mau berjuang untuk survive dari nol. Oh,
Ada yang kayak Enggak. gitu. Ini aku mikirnya ke cewek loh, bukan ke cowok. Apa yang kecil kecil? Iya, kalau misalnya cowok. Kalau justru kalau menurutku kalau cowok nggak ada materi ya jangan. Oke, nanti itu next. Ya, silakan. Tetap merantau ya. Oke, dan ini pertanyaan lainnya. Kalian so far tahu tidak hukum pernikahan dini? Aku cuma mau tahu, kalau tidak ya tidak, kalau ya ya ya. Ini maksudnya Hukumnya ini dalam pengen tahu arti aja kalau orang Hukum se- adat, hukum negara, ada apa negara. apa aja yang kalian tahu masalah Oh, iya, hukum apa tentang aja? pernikahan gitu, pernikahan ini, pernikahan apa? Hukum adat Kalau ini buat dilarang apa nggak dilarang? Menurutku kalau adat ada yang nggak dilarang, ya kan ya? Ada yang boleh nikah muda. Aku kenapa tanya ini kan kita udah, maksud aku kalaupun sekarang kita udah siap di segala macam, setidaknya kita tahu tidak sih sebenarnya hukum pernikahan itu apa gitu loh. Kan udah umurnya gitu loh. Ya mungkin kurang tepat waktunya aja, tapi kalau secara umur kan tentang pernikahan kita ya udah umurnya gitu untuk membahas sebuah pernikahan. Hukum tentang pernikahan dini. Itu ya. Hukum adat kurang tahu sih sebenarnya. Atau apa aja yang tahu tentang sebuah pernikahan deh, gak usah pernikahan dini aja. Tahu tidak? Tidak. Tahu Nggak, lah. Dia taunya nikah doang. Enggak. Ini apa sih? Aku dulu deh Pengertian kalau soal itu pernikahan jawabnya. atau- Oke. boleh. Kalau ngomong dari sisi hukum, sisi adat, hukum adat pasti punya peraturan berbeda. Kalau aku ceritain ke kalian, pasti kalian ada mikir ini aneh. Ada adat, aku lupa daerah mana, tapi sebelum ada anak cewek, sebelum nikah, sebelum dia sama suaminya, dia harus sama bapaknya dulu. What? Ada adat kayak gitu. Itu mak. Enggak. Pertanyaan itu di Indonesia. Iya. What? Terus itu juga buat kami kaget waktu kuliah. Terus kalau secara adat ada lagi yang matrilineal kan, marga bapak ada marga ibu kayak Iya. gitu. Itu beda-beda. Iya. Nah, kalau secara adat beda-beda, tergantung adat. Kadang kita bakal nemu yang kok gitu. Ada juga adat yang digerbek. Misalnya lagi pacaran gitu, digerbek terus nikahin. Ada yang kayak gitu. Langsung di. Kalau secara nasional, aturannya banyak. Secara dewasa di nasional itu ada dua. Umur 18 kalau nggak salah. 18 ke atas diperbolehkan. 18 sama 16 kalau nggak salah. 18 cowok, 16 cewek. Lupa lah aku. Tapi itu ada hukum perkawinan. Ada lagi, lupa lah aku. Ada banyak hukum di Indonesia yang menurut mereka pengaturan dewasa itu beda. Terus itu menurut umur. Tapi kalau secara hukum keseluruhan di Indonesia, dewasa itu ada dua, cukup umur dan udah menikah. Meskipun dia di bawah umur, tapi kalau dia mau menikah dan misalnya dia ke pengadilan dan pengadilan menyetujui, dia dianggap dewasa. Walaupun umurnya masih di bawah umur. Gitu ya. Bisa gitu. Wah, Saya. itu bisa buat channel tentang hukum juga sih. Iya loh. That's why aku mempertanyakan tentang hukum. Soalnya belum ada yang Baru jawab. tahu sih aku. Kita juga baru tahu. Iya, itu no pengetahuan tambahan kan. Thanks to you, Bang. Itu sebenarnya kita bisa lebih detail lagi, tapi kayaknya nggak untuk sekarang ya. Aku cuman ngebacain sepintas dari apa yang aku pertanyakan dari menurut Google nih. Hukum pernikahan dini itu pada ada 4 hukum. Satu kayak wajib, sunnah. Aku tidak mau explain terlalu banyak, aku cuma nggak mau baca. Nanti mungkin kalian bisa searching sendiri aja. Sama makruh ada juga, ada yang haram juga. Itu alasannya apa, kenapa gitu. Kayak gitu. Dan mungkin aku nggak mau terlalu banyak untuk yang edisi ini karena udah banyak banget video aku tadi. Dan untuk last question lah ya. Stimulan Pak ya geraknya. Sebentar. Lagi. Oke. Yang terakhir. Ini aku ulang ya. Ya, last question. Okay, the last question is apa tanggapan kamu jikalau saat ini di kondisi sekarang ada cowok yang datang mau kenal atau tidak kenal, major atau tidak major atau seperti yang diharapkan atau tidak, dia datang dan menanyakan pertanyaan untuk menikah atau meminangmu lah seperti yang Aku lagi dulu yang ini. jawab. Kalau ada yang cewek datang sama aku nggak mau. Ya udah jawab. Oke, silakan. Kalau yang datangnya Alasannya kenapa?
langsung ibu. Yang selesai tidak gitu. Dari tadi Kenapa? kita punya kesempatan mikir, dia enggak. Jahat loh. Karena biasa kalau rekaman jangan di depan dia. Cari langsung gitu. Jangan salah jawab, dia nonton. Tadi gimana? Pokoknya kalau ada orang yang datang mau menikahimu saat ini, Kenal saat atau nggak ini, kenal. ya, kenal nggak kenal, atau suka atau tidak suka, orang yang disukai atau dia tidak disukai, Nggak Oh, tahu iya. kalau tidak apa gitu. Dia datang, aku kenal, aku suka, lagi deket, PDKT, iya. Tapi kalau enggak, kebalikan dari itu semua, tidak. Oke. Dan kalau karena kenal itu alasannya kenapa bisa mau? Oh, di pas umur muda ya? Ya, sekarang lah, Oh. sekarang tanya. Iya, Eh, dia belum. udah PDKT gitu. Terus gimana? Terus kamu mau? Terus kenapa? Kenapa Dan dulu mau? banyak mau tapi banyak faktor dulu. Setidaknya Awalnya- Lulus kuliah dulu Aku gitu. nggak mau, tapi dipasang terus ya jadi mau. Anda kan Enggak. lagi Ini keadaannya lagi lagi andai-andai bahwa ini Keadaannya bisa sekarang. menerima orang. keadaannya sekarang. Iya, iya. Enggak lah. Kuliah dulu lulus. Lulus aja. Persyaratan kamu bisa menerima pasangan yang datang kepadamu lulus aja. Oh, kira di akunya. Iya, di kamu bisa menerima orang itu karena apa gitu loh. Oh, aku paham. Ya karena dia udah matang. Aku nggak akan macam-macam. Dua kalimat Oke. Spirit, materi, karakter. Ah, digunting wah. Maaf ya. Abah, Udah tadi Aku- Tisha, Cynthia udah. aku tadi apa ya? Mohon maaf. Jadi kalau kau upload video ke Google Drive, gimana tipe cowok yang kau terima? Pokoknya intinya dia matang dalam segala hal. Wih. Yes. Oke, termasuk muka ya. Iya, Oke. siap. Gitu sih. Dan yang pastinya harus dapat terus dari mamaku juga dong. Wih. Iya, itu penting. Penting. Ada lagi? Oke. Dipersilakan ini FYI ya. Ya, Yang couple nih mungkin jawabannya agak lebih bermakna. ya, silakan. Ini nggak bermakna ya? Silakan Bapak, dimulai dari Bapak kan. Oke, atau kayak sekarang kan lagi menjalani sebuah komitmen yang yakini udah menerima satu sama lain, tinggal menunggu waktu kan. Alasan kalian menerima satu sama lain itu faktor apa gitu? Dulu pas datang ya kurang lebih ketika dipikirkan bisa diterima lah. Karena, Karena nah itu kan saya. Iya kan? Kalau jadi aku yang jadi korban. Dak Karena- dik du hati good. Karena apa ya? Karena karena banyak, maksudnya kalau secara karakter banyak alasannya, kayak kelihatan salah satunya misalnya orangnya mau belajar, terus tekun, gigih, maksudnya itu 1001 nanti kalau disebutin, tapi in general yang Iya sih. yang jadi basic pertimbangan untuk nerima gitu ya ada. Kalau yang lainnya maksudnya bukan diterima karena 100% yakin, bukan kayak gitu. Maksudnya itu selalu on progress, maksudnya nggak ada, ibaratnya kalau sebelum nerima jadi pasangan sih nggak mungkin udah yakin nanti rumah ini akan berdiri sejauh 3 tingkat gitu, nggak kayak gitu nggak kayak gitu. Setinggi kelihatan gitu, maksudnya ibaratnya kelihatan denahnya bakal terbangun tuh kayak gini, kayak gitu. Udah kelihatan bakal terbangunnya kayak apa. Oke. Walaupun saat ini yang kelihatan depan mata kok tanah kosong doang ya. yes, iya. Oke. Bapak silahkan. Oh, kalau mau buat jawaban singkat sih aku selalu punya standar seperti mamaku sih. Gitu. Dan karena aku nggak bisa jelasin spesifik ke It's orang, tapi okay, kalau okay. aku melihat dia sekarang dan waktu pertama kali ketemu aku lihat, oh iya, dia mamaku. Pertanyaan, Oke. emang pria kayak gitu semua? Emang pria yang kau suka kayak gitu? Enggak, dia justru berharap dari jawabanmu, aduh bisa mewakili Suaminya Aku yang perlu dia tahu nih suka. mamanya, butuh research. Iya, aku juga perlu tahu deh. Oke. So, conclusionnya adalah dari aku mewawancarai ya, ini bisa digolongkan wawancarai sih tidak ya? Atau tidak ya, cuman
lebih ke pendapat sih. Aku merasa ini pendapat orang yang Katisha mewakili yang middle mature lah menurut aku. Dia yang teenager maybe, ini untuk yang mature-nya. Dari conclusion yang aku dapat ialah orang yang dua ini kan belum menjalani komitmen kan, jadi dia menentukan kapasitas pasangannya itu masih di dalam tahap seandainya gitu loh, dan harapan, seandainya dan harapan. Dan untuk orang yang udah berkomitmen yang sekarang lagi menjalani, aku berdoa untuk kedepannya untuk mereka berdua. Menurut aku sih melihat kayak kepenerimaan ya menurut aku, dan bukan lagi melihat bahwa aku mau kamu seperti ini, tidak, tetapi aku menerimamu seperti ini untuk menjalani bersama. Mungkin itu sih yang aku dapat untuk saat ini. Untuk yang tentang masalah pernikahan dini, kalian setuju atau tidak? Cuman itu aja. Setuju atau tidak? Tergantung lah. Kalau dari statistik kependudukan ya enggak. Tapi kalau dari faktor lain beda. Dininya nih sedini apa dulu nih? Ya sedini pernikahan lah. Masih di bawah rata-rata yang ada umurnya. Umur kosong ini kan dikategorikan dari umur. Di bawah 17 Iya. di bawah 12 tahun berarti. Enggak, nggak setuju. Pokoknya enggak. Kalau di bawah 17 tahun. Berarti milenial itu kebanyakan tidak setuju berarti ya untuk pernikahan dini. Oke, itu aja sih untuk saat ini. Sorry untuk narasumbernya, kenapa aku merasa mewakili aja untuk satu orang masalah cowok dan sedangkan 3 ceweknya. Menurut aku karena aku udah melihat jawaban 10 dari 10 cowok, 9 itu jawabannya kurang lebih sama, satu aja yang berbeda. Jadi menurut aku satu cowok bisa mewakili untuk Lah, 3 gimana ini. kalau yang satu itu yang Berbeda. itu tidak apa-apa kan, bahasa-bahasanya kecil banget. Tetapi kalau cewek itu suka ribut, aku tidak bisa mewakili dari dia aja. Sometimes aku aja sama dia mungkin berdua aja udah sangat berbeda. berarti kalian cewek mengamini kalau cewek itu ribet ya? Yes. Iya, betul. Setuju. Kita setuju. So, thank you for today, apapun alasannya udah nemenin aku membuat video yang Kita nggak nemenin tidak sih, tahu. kita udah ditodong. Kita mau karena udah disogok makanan udah. Iya. Semoga yang baiknya bisa diambil, kalau yang tidak baiknya atau apa itu tolong dikasih tahu untuk kita perbaiki. Thank you untuk semuanya. Thank you. Thank you. Bye. Kok nggak dicempet?